Matahari bersinar terik di atas dataran Anatolia, Turki yang berdebu, tempat para arkeolog dengan cermat menyingkirkan endapan tanah berusia ribuan tahun. Mereka bekerja keras di situs yang dikenal sebagai Çatalhöyük, tempat yang membisikkan kisah-kisah orang-orang yang telah lama hilang. Permukiman kuno ini, yang berasal dari hampir 10.000 tahun yang lalu, menyimpan rahasia yang terkubur selama berabad-abad. Makam seorang wanita, tulang-tulangnya terjalin dengan kisah masyarakat yang berada di ambang perubahan. Jauh di lubuk hati desa prasejarah yang luas ini, tempat peristirahatan terakhirnya terbaring tak terganggu, sebuah kapsul waktu dari era yang diselimuti misteri. Çatalhöyük, situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti kecerdikan manusia purba. Rumah-rumah bata mudanya ditumpuk satu sama lain seperti sarang lebah, berbicara tentang komunitas yang berkembang. Para petani dan pengrajin awal ini meninggalkan warisan yang terukir di batu dan tulang, menawarkan gambaran sekilas yang menggiurkan tentang kepercayaan mereka, ketakutan mereka, dan hubungan mereka dengan dunia alami. Akan tetapi, penemuan makam wanita ini menjanjikan sesuatu yang lebih, pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan spiritual orang Anatolia awal ini. Para arkeolog dengan napas tertahan mulai menggali makam tersebut. Setiap lapisan tanah yang disingkirkan dengan hati-hati mengungkapkan lebih banyak petunjuk tentang status wanita itu. Ini bukanlah pemakaman biasa. Keberadaan benda-benda langka dan berharga yang dikubur bersamanya mengisyaratkan posisi kekuasaan dan penghormatan dalam komunitas. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan berbagai artefak yang berbicara banyak tentang kehidupan wanita itu dan dunia tempat dia tinggal. Di antara tulang belulang almarhum yang tersusun rapi, sebuah pemandangan yang mencolok muncul. Kerangka berbagai hewan, tulang-tulangnya ditempatkan dengan hati-hati, terbaring di samping wanita itu. Apakah ini isyarat simbolis? Atau apakah makhluk-makhluk ini memainkan peran yang lebih besar dalam hidup dan kematiannya? Para peneliti terpesona. Pemandangan di hadapan mereka menantang interpretasi konvensional tentang praktik penguburan prasejarah. Keberadaan sisa-sisa hewan di dalam makam, yang bukan merupakan kejadian acak, menunjukkan makna simbolis yang lebih dalam. Ini bukan sekadar persembahan makanan untuk kehidupan setelah kematian, seperti yang biasa terjadi di beberapa budaya. Penataan tulang belulang yang cermat, penempatannya yang disengaja di sekitar tubuh wanita itu, menunjukkan hubungan yang erat antara almarhum dan kerajaan hewan. Satu tengkorak khususnya yang menonjol, tengkorak aurok, spesies ternak liar yang telah punah yang pernah menjelajahi dataran Eropa dan Asia. Makhluk yang tangguh ini jauh lebih besar dan lebih kuat daripada keturunannya yang telah dijinakkan, memiliki tempat yang penting dalam mitologi dan cerita rakyat banyak budaya kuno. Tanduk aurok, simbol kekuatan dan kesuburan, sering dimasukkan ke dalam ritual dan upacara. Tapi di makam ini tengkorak aurok terletak pada posisi yang aneh, terbalik menghadap ke tengkorak wanita itu sendiri. Pembalikan yang disengaja ini bukanlah kebetulan. Itu menunjukkan tindakan yang disengaja, dijiwai dengan makna simbolis. Bagi mereka yang memahami bahasa isyarat semacam itu, ini berbicara banyak tentang peran wanita dalam kehidupan. Dia bukanlah anggota biasa di komunitasnya. Penataan khusus ini, dikombinasikan dengan keberadaan tulang hewan lainnya, menunjukkan seorang wanita yang berjalan di antara dunia, saluran antara alam kehidupan dan roh alam. Keragaman sisa-sisa hewan sangat mencolok. Dari sisa-sisa serigala predator hingga tulang burung yang halus, wanita itu tampaknya memiliki hubungan dengan makhluk di seluruh spektrum ekologi. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dunia alami, pengetahuan yang mungkin diperoleh melalui observasi dan interaksi selama bertahun-tahun dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Individu seperti itu yang nebelekui sang ini, abdidin dingigs freeing the patient. Para arkeolog yang dihadapkan pada bahasa bisu masa lalu harus sering mengandalkan interpretasi dan deduksi. Artefak yang digali dari makam wanita itu berbicara banyak, tetapi maknanya tetap terbuka untuk diskusi dan debat. Apakah wanita ini seorang dukun, seorang pendeta wanita? Atau apakah dia memegang otoritas spiritual yang berbeda dalam komunitasnya? Konsep perdukunan yang sering dikaitkan dengan masyarakat pemburu pengumpul mungkin tampak bertentangan dengan gaya hidup masyarakat Çatalhöyük yang mapan dan agraris.
Namun, transisi dari kehidupan nomaden ke kehidupan yang lebih menetap tidak serta-merta sama dengan ditinggalkannya sistem kepercayaan yang lebih tua. Masyarakat Çatalhöyük sambil merangkul pertanian, mempertahankan hubungan yang erat dengan dunia alami, penghormatan yang tercermin dalam seni dan ritual mereka. Makam wanita itu, dengan susunan simbolis dari sisa-sisa hewan dan tengkorak aurok yang terbalik, menunjukkan kepercayaan pada keterkaitan semua makhluk hidup. Konsep ini, yang dikenal sebagai animisme, meresapi sistem kepercayaan banyak budaya kuno. Animisme mengakui keberadaan roh dalam semua aspek alam. Hewan, tumbuhan, bahkan benda mati memiliki esensi spiritual yang dapat berinteraksi dan dipuaskan. Wanita yang dimakamkan di Çatalhöyük, berdasarkan bukti, mungkin adalah seorang praktisi dari kepercayaan semacam itu. Seseorang yang mampu berkomunikasi dengan roh-roh ini, menengahi antara dunia manusia dan alam gaib. Perannya mungkin mencakup penyembuhan, ramalan, dan memastikan kesejahteraan spiritual komunitasnya. Bagian 4, Gema Kepercayaan, Kesejajaran di Levant. Penemuan di Çatalhöyük, meskipun luar biasa, tidak berdiri sendiri. Di seluruh dunia kuno, para arkeolog telah menemukan penguburan serupa, mengisyaratkan kepercayaan yang tersebar luas pada praktik perdukunan dan penghormatan terhadap mereka yang memiliki kemampuan seperti itu. Salah satu situs tersebut yang terletak ribuan mil jauhnya di Levant menawarkan kesejajaran yang menarik dengan penguburan Anatolia. Di gurun Yudea, terletak di dalam tebing yang menghadap ke Laut Mati, terletak Gua Nahal Hemar. Tempat perlindungan alami ini, yang diduduki selama ribuan tahun oleh berbagai kelompok, menghasilkan banyak sekali artefak, termasuk penguburan yang berasal dari periode Neolitik Pratembikar, kira-kira sezaman dengan Çatalhöyük. Di dalam gua, para arkeolog menemukan sisa-sisa seorang wanita. Tubuhnya dihiasi dengan hiasan kepala yang rumit yang dibuat dari tengkorak rubah. Artefak yang mencolok ini, seperti tengkorak aurok di makam Anatolia, menunjuk pada peran ritualistik bagi wanita tersebut. Rubah, makhluk yang dikenal karena kelicikannya dan kemampuannya untuk menavigasi antar dunia, memiliki makna simbolis dalam banyak budaya. Wanita yang dimakamkan dengan hiasan kepala tengkorak rubah mungkin dipandang sebagai dukun, seorang pemimpin spiritual yang mampu memanfaatkan kekuatan rubah untuk membimbing rakyatnya. Kedua pemakaman ini, yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh namun dihubungkan oleh benang merah kepercayaan yang sama, menyoroti universalitas pengalaman manusia tertentu. Keinginan untuk memahami dunia, untuk terhubung dengan alam spiritual, melampaui batas geografis dan perbedaan budaya. Para wanita yang dimakamkan di Çatalhöyük dan Nahal Hemar, meskipun dipisahkan oleh waktu dan ruang, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan daya tarik manusia yang abadi dengan misteri hidup dan mati. Bagian 5 mengungkap benang waktu, tantangan dan wawasan. Penafsiran bukti arkeologi, terutama ketika berhadapan dengan kepercayaan dan ritual, menghadirkan tantangan unik. Tanpa catatan tertulis untuk memberikan konteks, para peneliti harus mengandalkan kesaksian, bisu artefak, bisikan masa lalu yang telah lama berlalu. Wanita yang dimakamkan di Çatalhöyük, terlepas dari banyaknya informasi yang diperoleh dari makamnya, tetap menjadi teka-teki. Kisah hidupnya adalah permadani yang dijalin dari benang spekulasi dan deduksi. Apakah dia benar-benar seorang dukun, seorang pendeta wanita, atau apakah dia memegang otoritas spiritual yang berbeda dalam komunitasnya? Buktinya, meskipun meyakinkan, tidak memberikan jawaban yang pasti. Sifat asli perannya, ritual khusus yang mungkin dia lakukan, tetap terselubung dalam kabut waktu. Namun, bahkan tanpa jawaban yang konkret, makamnya menawarkan wawasan yang tak ternilai tentang pandangan dunia masyarakat Çatalhöyük. Keberadaan pemakaman semacam itu, dengan simbolismenya yang rumit, dan penekanannya pada hubungan antara dunia manusia dan hewan, berbicara banyak tentang kepercayaan spiritual orang Anatolia awal ini. Itu menantang gagasan tentang perkembangan linier dari kepercayaan animisme ke agama yang lebih terorganisir. Masyarakat Çatalhöyük, terlepas dari kemajuan mereka dalam pertanian dan organisasi sosial, mempertahankan penghormatan yang mendalam terhadap dunia alami, sistem kepercayaan yang kemungkinan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan mereka. Penemuan di Çatalhöyük berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekayaan dan kompleksitas masa lalu. Itu menantang para arkeolog untuk melihat melampaui sisa-sisa material budaya kuno dan untuk mempelajari lebih dalam bidang kepercayaan,
ritual, dan pencarian makna manusia di dunia yang penuh misteri. Wanita yang dimakamkan dengan sahabat wanitanya, tulang-tulangnya membisikkan kisah-kisah tentang keyakinan yang terlupakan, terus memikat imajinasi, mengundang kita untuk menjelajahi kedalaman tersembunyi dari sejarah manusia.